Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seprindahta, NIM 20111010303028 dari kelas Biologi Perikanan 01 dengan nomor genap, dan di sini saya akan meringkas webinar dari link yang Bapak kasih dengan judul optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan di Jawa Timur. Baiklah, di sini saya meringkas dengan beberapa materi, yaitu yang pertama ada penguatan sumber daya dan kelembagaan nelayan, yang dimana hal ini terbagi atas 7 pembagian. Pertama, ada pembinaan mata pencaharian alternatif bagi keluarga nelayan. Yang kedua, itu sertifikat hak atas tanah nelayan. Yang ketiga, ada pembinaan kelompok usaha bersama. Yang keempat, ada peningkatan kelas UKB perikanan. Perikanan tangkap. Yang kelima, itu ada pemberian hibah. Yang keenam, ada asuransi nelayan. Dan yang terakhir, ketujuh, itu ada pemodalan. Selanjutnya, kapal dan alat tangkap ikan merupakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Itu terdiri dari mesin perahu, jenis perahu, dan kelengkapannya, seperti bubu dan GPS, dan perlengkapan alat tangkap serta jasmas. Pengurangan alat tangkap tidak ramah lingkungan, yaitu terbagi atas 2 pembagian. Yang pertama itu ada pengawasan terpadu bersama tenaga di 21 Poskamladu. Yang kedua, mengadakan pembinaan dan penyuluhan hukum bidang perikanan terhadap masyarakat di perairan atau pesisir di Jawa Timur. Yang ketiga, itu ada pengendalian melalui kemudahan perizinan atau reformasi perizinan, terbagi atas 3 pembagian pertama. Yang pertama itu ada pendataan kapal perikanan Jawa Timur, dan yang kedua ada sosialisasi tentang kepatuhan dan ketertiban administrasi perizinan bagi pemilik kapal, dan yang ketiga kegiatan rajin melayani. Nelayan mendapatkan kemudahan mengurus izin dan prosesnya lebih cepat disebabkan itu oleh verifikasi dokumen dan cek fisik kapal dapat dilakukan pada hari yang sama. Kemudian penyediaan fasilitas terdiri dari sarana prasarana pelabuhan, yaitu terdapat 17 lokasi pelabuhan dan instalasi di Jawa Timur dengan berbagai fasilitas penunjang antara lain TPI, breakwater, dermaga kios ikan kapal, dan lain-lain. Yang kemudian ada kapal pengawasan terdiri dari 11 kapal, kemudian pengawasan di Jawa Timur yang tersebar di 11 pelabuhan. Yang ketiga ada Poskamladu, terdapat 21 Poskamladu di Jawa Timur yang tersebar di utara Jawa Madura sampai dengan selatan Jawa. Yang kemudian itu ada pengolahan ikan trolls berbasis masyarakat di Kali Berantas, Jawa Timur. Ini terkait dengan pengelolaan ikan di sungai itu harus diperhatikan. Yang terutama adalah menentukan ikan target. Yang kedua, mengetahui cara hidup, menentukan TK siklus hidup. Dan yang ketiga yaitu mengetahui migrasi ikan. Yang keempat itu mengetahui produksi ikan dan mengetahui tingkat kehidupan rentannya. Untuk yang bagian akhirnya ini saya meringkas tentang penentuan target, yang dimana menentukan target ditentukan ikan tarian yang akan dikelola dan mempunyai nilai penting, bisa secara ekonomis, bisa juga secara ekologis, yang menjadi makanan ikan yang mempunyai nilai penting. Kemudian dengan mengetahui cara hidup, bagaimana cara hidupnya, apakah dia itu tetap atau dia itu migrasi. Yang kemudian menetapkan TK siklus hidup spesies tersebut ada di suatu habitat, yang dimana spesies tersebut itu di suatu habitat yang dikelola pada tingkat hidup yang mana dalam siklus hidupnya, misal saat dia bertelur remaja atau sudah tua.
Karena perbedaan tingkat hidup akan berbeda pengolahannya. Kebutuhan tiap spesies ikan pun berbeda. Nah, kemudian untuk mengetahui migrasi ikan bermacam-macam, migrasi ikan anak rumus, rumus amphidromus, dan kemudian mengetahui reproduksi ikan, bagaimanakah cara spesies ikan tersebut bereproduksi, untuk mengendalikan berdasarkan cara reproduksi ini bisa digunakan untuk mengambil langkah bahwa suatu sumber daya ini akan dilindungi atau akan dikurangi populasinya, yang kemudian mengetahui TK hidup dan TAN pada tingkat hidup yang mana suatu spesies tersebut lemah atau mudah dimangsa atau bahkan dia itu mati. Sekian ringkasan dari saya mengenai webinar ini. Sekian, terima kasih.